Film diawali dengan seorang penembak jitu yang bernama Henry Brogan. Di sana ia diberi instruksi oleh temannya yang bernama Marino tentang situasi keadaan suhu udara dan kecepatan laju kereta, di mana Henry diperintahkan untuk membunuh seorang pria yang bernama Dormov. Dormov diduga adalah pemimpin teroris. Namun ketika ia sudah siap untuk menembak, Dormov dihampiri oleh seorang anak kecil, dan tentunya ia harus menunda tembakannya. Ditakutkan tembakan tersebut akan meleset dan mengenai si anak. Tidak lama setelah itu, anak itu pun kembali ke orang tuanya, dan Henry langsung melepaskan tembakan. Tentu saja orang yang mampu menembak dengan tepat ketika kereta sedang melaju cepat hanyalah Henry. Setelah misi itu selesai, Marino sangat kagum dengan keahlian Henry, karena pada sebelumnya ada 4 sniper jitu yang menjalankan misi yang sama, yaitu menembak di kereta yang sedang melaju kencang. Namun keempat sniper tersebut tidak ada yang berhasil. Sedikit info bahwa misi ini adalah misi terakhir Henry, di mana ia akan memutuskan untuk pensiun dan menikmati hari tuanya. Mendengar Henry akan pensiun, kemudian seorang agen DIA yang bernama Dale Peterson datang ke tempat peristirahatannya Henry. Di sana ia menanyakan alasan Henry ingin pensiun. Henry menjawab bahwa dirinya selama masih menjadi seorang penembak jitu, ia sering merasa hidupnya tidak tentram dan risau. Di setiap nyawa yang telah ia bunuh, seakan-akan hal itu sering menghantuinya. Oleh karena itulah Henry memutuskan untuk pensiun dan ingin menikmati hari tuanya dengan keadaan tentram. Scene kemudian berlanjut ke sebuah pantai. Di sana Henry berniat untuk pergi memancing. Kemudian ia menghampiri kasir rental kapal yang bernama Denny. Denny mengaku sebagai calon mahasiswa S2 ilmu biologi laut. Ternyata tujuan Henry ke sana bukanlah memancing, melainkan ingin bertemu dengan sahabat lamanya. Dia bernama Jack. Jack sendiri merupakan teman satu angkatan Henry ketika masih bertugas menjadi anggota DIA. Mendengar bahwa Henry berhasil menjalankan misi terakhirnya, kemudian Jack memberikan fakta yang sebenarnya. Dan ternyata Dormov, orang yang telah dibunuh Henry sebelumnya, ia bukanlah teroris, melainkan ahli biologi molekular yang telah bekerja untuk negara Amerika Serikat selama 30 tahun. Henry lantas menjawab bahwa dia tidak sembarangan menembak orang, dan ia membaca berkas dari Dormov yang berisikan bahwa Dormov memang teroris. Namun ternyata Jack memberitahu Henry bahwa berkas tersebut sudah dirubah, yang mana Jack juga tidak tahu siapa yang telah merubahnya. Henry bertanya apa alasan orang itu merubah berkas Dormov dan ingin membunuhnya. Sayangnya Jack tidak tahu apa motif dibalik semua ini. Lalu Henry menanyakan siapa orang yang telah memberitahu informasi tersebut. Jack memberitahu kalau ia diberitahu oleh seseorang yang bernama Yuri Kovacs yang berada di kota Budapest, Hongaria. Mengetahui informasi tersebut, Henry berniat untuk segera pergi ke kota Budapest untuk menanyakan fakta yang sebenarnya. Lantas Jack memperingati Henry agar berhati-hati karena mungkin hal ini akan membahayakan dirinya. Scene kemudian berpindah ke kantor dinas pertahanan Rusia. Di sana terdapat wakil direktur operasi yang bernama Ibu Lassiter. Di sana juga terdapat Clay Harris, pemilik organisasi paramiliter swasta yang bernama Gemini. Ternyata mereka berdua tengah menyadap perbincangan antara Henry dan Jack. Mereka merasa risau ketika Henry mengetahui adanya pemalsuan berkas Dormov, dan mungkin rencana busuk mereka akan segera terbongkar. Namun Lassiter menyayangkan jika harus membunuh Henry demi menutup rencana mereka, karena Henry adalah satu-satunya penembak yang berharga bagi anggota DIA. Tapi Clay terus mendesak agar segera menyingkirkan Henry. Karena tidak ada pilihan lain, Clay akan mengirimkan orang suruhannya untuk membunuh Henry. Namun Lassiter menolak karena ia tidak ingin Gemini beroperasi di Amerika. Kali ini anak buah Lassiter diberi kesempatan untuk membereskan Henry. Dan kembali lagi kepada Henry. Di sana ia sedang dalam perjalanan ke dermaga. Namun ia merasa sangat aneh dengan kapal yang dipakainya. Setelah diperiksa, ia menemukan satu benda yang mirip dengan penyadap. Ia lalu menemui Denny dan memperlihatkan barang tersebut. Henry bertanya pada Denny, apakah kau anggota DIA? Tapi Denny menjawab dengan santai dan ekspresi yang seolah-olah bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Berkali-kali Henry menjebaknya dengan pertanyaan, tapi Denny selalu menjawab tanpa membuat penyamarannya terbongkar. Henry akhirnya mengajak Denny berkencan dan akan mentraktirnya minum. Mereka lalu bertemu di Pelican Point, sebuah tempat untuk berkencan. Henry membawa seikat bunga dan mengeluarkan selembar kertas yang berisi foto kartu identitas Denny sebagai anggota DIA. Denny terpaksa mengakui kalau penyamarannya telah terbongkar habis. Henry lalu membeberkan semua perjalanan karir Denny hingga bergabung menjadi anggota DIA dan diutus untuk memata-matai dirinya. Sementara Denny hanya tersenyum-senyum dan tak mampu berkata banyak. Dalam perjalanan pulang, Denny mengatakan bahwa dirinya sudah tentu akan dipindah tugaskan setelah Henry mengetahui penyamarannya.
Mengetahui rasanya telah dibongkar oleh Jack, lantas Lassiter menyuruh pasukannya untuk segera membunuh Jack. Sementara di tempat lain, saat sedang tidur, Henry tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Tak bersamaan, ponselnya juga menerima sinyal perimeter yang menandakan segerombolan pasukan sudah mengintai rumahnya. Ia pun segera masuk ke ruangan rahasia dan mencoba menghubungi Marino untuk lari sejauh mungkin dari tempatnya. Henry melarang Marino menggunakan layanan elektronik seperti ATM dan ponsel. Belum selesai berbicara, seseorang tiba-tiba menyerang Marino. Di sini, Henry merasa Marino telah dihabisi oleh utusan pasukan DIA. Henry lalu mendatangi kediaman Danny dan membereskan semua pasukan yang telah mengintai. Danny sempat kaget dengan kemunculan Henry yang secara tiba-tiba di kamarnya. Lihat Danny yang baru terbangun, Henry yakin ia tidak terlibat dengan rencana pembunuhan dirinya. Henry pun berkesimpulan Danny juga akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Danny lalu berangkat ke loket mengambil kunci duplikat kapal yang rencananya akan mereka pergunakan untuk kabur. Namun Danny kepergok oleh seorang pasukan DIA. Dari sini terjadi sedikit pertarungan. Walaupun Danny sempat kesusahan melawan orang tersebut, tapi akhirnya ia berhasil melumpuhkannya. Kemudian Henry datang dan menyaksikan Danny yang telah berhasil melumpuhkan pria tersebut. Ia pun telah mengetahui kalau yang menyuruh pasukan itu adalah Lassiter. Sebelum berangkat, Henry lalu mengingatkan Danny untuk membuang barang-barang yang dapat melacak keberadaan mereka. Scene kemudian berpindah ke tempat lain, di mana Clay dan Lassiter bertemu kembali. Di sana mereka membicarakan kegagalan anak buah Lassiter membunuh Henry. Clay berencana akan menggunakan Gemini untuk membunuh Henry dan membuat keadaan seolah-olah perbuatan itu dilakukan oleh orang Rusia. Sementara di tempat lain, Henry dan Danny akhirnya sampai di pulau kecil. Mereka menunggu kedatangan sahabat Henry yang akan menjemputnya. Tidak lama kemudian akhirnya datanglah sahabat Henry yang bernama Baron. Setelah Baron dan Danny saling berkenalan, lalu Henry memberitahu Jack yang kemungkinan telah mati. Lantas mereka pun bergegas meninggalkan pulau tersebut dan akan beristirahat sejenak di kediaman Baron. Henry menghubungi Dale Peterson yang kemungkinan juga terlibat dalam rencana pembunuhan dirinya. Peterson mengaku sama sekali tidak terlibat, hanya saja ia tidak memiliki kuasa untuk melawan. Sebab katanya perintah datang langsung dari Inspektur Jenderal. Henry kembali menanyakan Dormov. Kali ini Peterson mengakui bahwa dirinya lah yang telah memalsukan berkas Dormov agar Henry mau membunuhnya. Peterson juga mengaku bahwa perintah pemalsuan berkas Dormov berasal dari Clay. Mereka lalu bergerak ke negara Kolombia, tepatnya di kediaman Baron. Henry lalu menceritakan lagi kekejaman Clay Ferris pada Danny dengan pasukan Gemininya, yang mana ia telah berhasil melenyapkan 12 pangeran Arab. Juga menganggap pasukan Gemini adalah tempat pembunuhan dan penyiksaan yang ilegal. Esokan paginya, Henry terbangun dan merasakan kehadiran seorang sniper yang telah mengintai dirinya. Lantas Henry segera mengenakan pakaian dan senjata, lalu membangunkan Danny dan Baron untuk segera pergi ke tempat yang aman. Sementara dirinya akan menghadapi sniper tersebut. Henry kemudian terus berjalan mempercepat langkahnya, karena ia telah mengetahui bahwa sniper juga telah mengikutinya. Hingga akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak. Di sana Henry merasa kaget ketika melihat jelas wajah si sniper, yang mana sniper tersebut sangat mirip dengan dirinya sewaktu muda. Pemuda itu bernama Junior. Nyata dia adalah klon dari Henry yang dibesarkan oleh Clay. Ia menunda keinginannya untuk menembak dan memancing pemuda itu ke tempat di mana Henry bisa bertanya kepadanya. Mereka lalu berdialog perihal siapa orang yang telah mengutus dirinya. Dia juga mengatakan ia bisa saja membunuh Junior dari atas gedung tadi jika ia mau. Tapi Junior tidak peduli dan tetap berambisi untuk membunuh Henry. Aksi tembak-menembak pun berlangsung lama sehingga Henry hampir terkena tembakan Junior. Henry lalu berusaha kabur setelah merampas motor salah seorang yang ditemui. Itupun Junior yang tidak mau ketinggalan. Pada sebuah kesempatan, Junior melihat momentum yang membuat Henry terjatuh. Dan disitulah Henry merasa kewalahan menghindari serangan dari Junior. Untungnya polisi segera datang. Namun Junior dengan cepat kilat menghilang dari tempat itu. Henry lalu ditangkap oleh polisi setempat karena dianggap telah membuat keonaran. Beruntung Danny dan Baron mengajukan banding dan berhasil mengeluarkan Henry dari penjara. Kemudian mereka berencana untuk pergi ke kota Budapest, di mana di sanalah orang yang mengetahui motif yang sebenarnya terjadi. Lewat Baron, akhirnya mereka berhasil meminjam pesawat pribadi menuju ke Budapest. Di sana Danny merawat luka Henry sembari menanyakan Henry yang mungkin menyadari kemiripan wajahnya dengan Junior. Tapi Henry menolak
untuk membahasnya karena ia juga masih dibuat bingung dengan kenyataan itu. Ia bahkan merasa seperti melihat hantu sewaktu memandang wajah Junior. Scene berpindah ke kediaman Clay yang berada di Georgia. Di sana Clay terbangun dan mendapati Junior yang sedang merawat lukanya. Junior lalu curhat kepada Clay yang mengaku sebagai ayah angkatnya. Ia merasakan hal yang aneh saat berhadapan dengan Henry, lebih ketika melihat wajah mereka yang sangat mirip. Clay menganggap perasaan yang dialami Junior adalah rasa takut. Ia menyuruh Junior untuk mengatasi rasa takutnya itu. Tanya Junior telah berada di ambang keberhasilan. Scene kemudian berpindah ke kota Budapest, Hongaria. Danny lalu membawa sampel berupa topi milik Junior dan bekas darah milik Henry. Ia memberikan sampel itu kepada ahli genetik untuk dilakukan identifikasi kesamaan DNA dari dua orang tersebut. Di sana Danny memberikan cuan banyak agar hasil keluar dalam waktu 2 jam, yang seharusnya membutuhkan waktu paling cepat 2 hari. Setelah mengetahui hasil uji DNA, Danny lalu memberitahu Henry bahwa Junior bukan hanya mirip dengannya, tapi Junior adalah klon dari Henry. Gas Lab melakukan uji DNA sebanyak 3 kali dan hasilnya benar-benar identik. Henry di sana kebingungan dan bertanya-tanya mengapa mereka hanya mengklon dirinya saja, dan menutup kemungkinan kalau mereka juga telah mengklon dokter dan ilmuwan-ilmuwan lain. Lantas Danny memberikan alasan yang paling logis bahwa kemampuan Henry lah yang membuat Gemini memilihnya. Henry dianggap sebagai prajurit terbaik yang mampu membunuh target bergerak sejauh lebih dari 2 km dan hanya bisa digantikan oleh klonnya sendiri yang melebihi kelebihan di atas Henry dan tidak mewarisi kelemahannya. Henry akhirnya bertemu dengan Yuri, orang yang selama ini tahu apa maksud dari semua ini. Setelah mereka bertemu, Yuri lalu membeberkan perihal mengapa Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Dan faktanya, Clay dan Dormov terindikasi membuat terobosan dalam memproduksi massa prajurit yang lebih kuat dan pintar dari teknologi cloning manusia. Akhir mereka sempat ada konflik dikarenakan perbedaan pendapat, namun Dormov memutuskan untuk kembali ke Rusia. Saat itulah Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Yuri menegaskan bahwa Clay harus dihentikan dan Henry adalah senjata yang akan menghancurkan laboratorium Clay. Scene kemudian berpindah kepada Lassiter, mana saat ia sedang berada di kafe, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang diutus untuk menyampaikan pesan Henry yang berisi ancaman. Dia menyebutkan alamat dan semua kebiasaan Lassiter sehari-hari. Tak lama ponsel miliknya juga berdering, dan ternyata yang menelepon adalah Henry. Ia membohongi Lassiter dengan mengancamnya. Henry mengatakan ada 2 orang sniper yang sedang membidik Lassiter. Henry lalu menanyakan keterkaitan Lassiter yang telah mengkloning dirinya. Namun Lassiter membantah dengan mengatakan alasan program cloning tersebut telah dimulai sebelum dirinya berlangsung. Henry kemudian mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Danny agentnya, namun orang yang menjemputnya haruslah Junior. Mereka pun sepakat bertemu dengan Junior di istana Pajedahunya malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Henry dan Danny sepakat untuk menjalankan aksinya menangkap Junior, sedangkan Junior juga ditugaskan untuk membunuh Henry. Kemudian Danny memasuki istana dan di sana ia bertemu dengan Junior. Dengan sikap kaku dan was-was, Junior lalu menggeledah Danny karena ia curiga Danny membawa alat penyadap. Setelah merasa semua aman, Junior lalu meminta Danny untuk menelepon Henry dan membicarakan tempat pertemuan mereka selanjutnya. Dan ia juga mengancam akan menembak kepala Danny jika dalam waktu 12 menit Henry tidak muncul. Ini lalu mengemudikan mobil menuju ke ruang bawah tanah. Junior lalu memasang jebakan granat pada lorong ruangan dan mengikat Danny di sebuah pilar. Sepanjang jalan, Danny harus bertanya kepada Junior, meskipun Junior tidak terlalu sering menjawabnya. Rasa kesal dengan Danny yang terus bertanya, Junior menyumpah mulut Danny dengan lakban dan memasang kacamata inframerahnya. Tak lama kemudian terdengarlah suara ledakan granat pertanda Henry telah berada di tempat itu. Begitu Junior ingin memeriksa keadaan, tiba-tiba Junior malah terkena jebakan Henry. Setelah membuang semua senjata Junior, Henry lalu melepaskan ikatan Danny. Dan disitulah Junior baru tahu rupanya dirinya telah kecolongan. Danny membawa alat penyadap di mulutnya. Karena itulah Henry tahu soal jebakan granat yang dipasang Junior. Henry lalu menceritakan semua yang ia tahu tentang Junior yang dilatih Clay. Latihannya sangat mirip dengan dirinya. Henry bahkan membongkar semua sifat, hobi, dan kebiasaan mereka yang sama, bahkan kelebihan dan kekurangan mereka. Henry menjelaskan kenapa Clay memilih dirinya sebagai domba cloningnya, karena Clay tahu tidak ada lagi prajurit yang seperti Henry. Namun Junior masih saja tidak mempercayai Henry. Hingga akhirnya dengan nada tinggi Henry membentak Junior dan memberitahu bahwa 25 tahun yang lalu Clay mengambil darah Henry dan mengkloningnya. Clay selama ini telah membohongi Junior dan mengatakan bahwa Junior adalah anak yatim piatu. Meski begitu, Junior masih bersikeras dengan pendiriannya. Ia tetap ingin membunuh Henry. Mereka pun akhirnya bertarung habis-habisan hingga senjata Henry terjatuh dan diambil oleh Danny. Tapi Henry melarang Danny untuk menembak Junior.
Perkelahian terus berlanjut sampai mereka sama-sama terjatuh ke dalam kolam. Danny melihat Henry dalam bahaya, ia pun segera mengambil tindakan menembak lengan Junior. Junior kemudian kabur sembari berteriak kalau dirinya bukanlah Henry. Mereka lalu terbang lagi ke Georgia untuk mencari Clay. Sementara di markas Gemini, Junior yang sedang dalam kebingungan datang menghampiri Clay. Ia menceritakan kembali momen saat dirinya masih berusia 12 tahun, tepatnya di hari ulang tahunnya. Padahal Clay mengatakan bahwa Junior adalah anak yatim yang dipungutnya di stasiun damkar. Dan sudah tentu Clay tidak akan pernah tahu hari ulang tahun Junior. Hingga akhirnya Junior mengeluarkan kalimat bahwa Clay dan ilmuwan lablah yang telah membuatnya. Lalu kemudian dilatih untuk membunuh Henry. Clay pun mengaku telah membohongi Junior selama ini. Ia lalu mencoba menghibur Junior dengan berkata bahwa Junior lah yang terbaik. Junior memiliki semua kelebihan Henry tapi tidak mewarisi kelemahannya. Sementara Henry, Danny, dan Baron telah mendarat di Georgia. Mereka lalu masuk ke kawasan peternakan dan hendak mencari truk. Namun di sisi yang gelap, Junior menembak Henry dengan racun lebah hingga membuat Henry kesulitan bernapas. Henry, please. Junior lalu menyuntikkan penawarannya yang membuat Henry kembali baikan. Ia lalu meminta izin untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuh Henry. Junior lalu mencungkil alat pelacak yang ditanamkan pada tubuh Henry 3 tahun yang lalu saat menjalani operasi. Rupanya Junior telah balik berpihak kepada mereka bertiga. Mereka lalu menuju ke markas Gemini untuk mencari Clay. Saat mereka berhenti di lampu merah, Clay tiba-tiba menelepon Junior dan menyuruhnya untuk lari meninggalkan mereka. Lalu Junior tidak menghiraukan Clay. Saat mobilnya di persimpangan, sebuah pasukan tiba-tiba menembak misil ke arah mereka. Junior dan Henry selamat dari tembakan tersebut, tapi tidak dengan Baron yang harus tewas akibat ledakan itu. Junior lalu berlari mencari Clay, sementara Henry dan Danny bersembunyi di balik tembok. Pasukan Clay lalu memberondol mereka dengan senapan mesin berteknologi canggih. Junior kemudian berduel dengan ayah angkatnya. Henry lalu memberitahu Danny untuk menembak pasukan pada bagian leher dan persendian. Nah, bagian tersebutlah celah dari baju anti peluru mereka. Perlawanan mereka tak sia-sia karena banyak membunuh pasukan Clay yang dibantu oleh FBI. Danny sempat tertembak pada bagian pahanya yang membuatnya kesulitan untuk berjalan. Saat Henry telah kehabisan peluru, sana ternyata masih ada pasukan yang mengintai mereka. Namun tiba-tiba Junior muncul dan menembak habis pasukan yang sedang mencari Henry. Clay yang berpura-pura pingsan pun terbangun setelah melihat prajurit pembunuhnya. Mereka bertiga yang sedang berunding tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan anak buah Clay yang hendak menembak Danny. Junior dan Henry pun bertarung melawan seorang prajurit Clay yang tidak kalah hebat. Dia seolah-olah tidak mempan dengan peluru. Setelah Danny menembak tabung gas yang dilemparkan ke arahnya dan disusul dengan tembakan Junior yang bertubi-tubi, akhirnya anak buah Clay pun tumbang. Henry lalu mencoba membuka topeng prajurit Clay dan mereka pun terkejut setelah melihat wajahnya. Dan ternyata dia adalah klon dari Henry juga yang sepertinya masih berusia belasan tahun. Namun dari belakang, Clay lalu muncul dan menceritakan motifnya melakukan itu semua. Ternyata ia melihat semua aksi kehebatan Henry. Clay mengharapkan versi sempurna dari Henry dengan mengklon Junior dan lainnya. Dia mengaku memiliki tujuan yang mulia, yaitu menggantikan prajurit yang kerap mengalami PTSD setelah perang, bahkan bunuh diri. Dan yang lebih jauhnya, Clay ingin menciptakan dunia yang lebih aman. Junior lalu mendekatkan moncong senjatanya pada Clay. Namun Henry mencegahnya. Dia berkata jika Junior membunuh Clay, maka akan melukai dirinya sendiri. Nah, Clay adalah orang yang merawat dan membesarkan Junior. Henry kemudian meminta Junior untuk melepaskan senjatanya. Namun tak disangka,
Justru Henry lah yang menarik pelatuk senjata itu lalu menewaskan Clay. Nyata Henry tidak ingin Junior menyimpan rasa bersalah karena telah membunuh ayah angkatnya. Setelah semua konflik itu selesai, Henry lalu bertemu dengan Peterson dan Peterson meminta maaf kepada Henry. Dia memastikan tidak ada klon yang lain, begitupun dengan lab Gemini yang telah ditutup. Sementara Peterson mendapat kesempatan bebas dari tuntutan jika mana ia telah membunuh Lassiter. Dan selanjutnya, film pun berakhir.